tuh mau mentorship, nggak mau ngikutin mentor, ngaco gitu. Kalau mentorship dengerin mentor. Sistem pendidikan kita itu terlalu teoritis. Tidak ada pelajaran-pelajaran bagaimana kita berinteraksi di masyarakat nanti. Jadi kalau mau ngundang Om Ben ini Pak Sandi nggak bisa cukup satu sesi. Ini kita tadi mau ngomong torch dulu kan, kita mau mengenal torch. Tapi kalau nanti sesi kedua O2O yang dia sebutkan tadi, gimana cara beliau marketing, gimana beliau memanfaatkan teknologi, itu udah satu sesi sendiri nanti. Dan sangat dikuasai oleh beliau gitu, dipelajari dulu. Benar ya Om Ben ya? Sebenarnya bukan saya yang pinter, tim saya tuh pinter-pinter. Tim saya tuh pinter-pinter. Bisa aja ya, mudah-mudahan untuk menaikkan. No, beneran. Tim saya tuh ciri-ciri aktor intelektual ya itu. Iya, catat. Aktor intelektual itu memang harus bisa merekrut orang-orang yang lebih pintar dari dia dan mau di-manage sama kita. Itu. Jadi kalau saya bicara dengan beliau itu saya lebih pengen mengorek sisi Om Ben-nya sebenarnya. Karena itu yang menentukan masa depan Torch kalau kita lihat ya Pak. Nah, ada pertanyaan penting juga. Strategi bisnis, membentuk tim. Mungkin yang nggak kalah pentingnya juga investasi ya. Investor. Gimana tuh strategi Om Ben selama ini? Other people's money. Strategi utamanya selalu begitu. Iya. Itu ciri khas aktor intelektual. OPM. Saya sama co-founder yang lain, Hanafi, lahir dari dua orang guru gitu ya. Dia anak guru semea, saya anak guru orang tua. Sama-sama guru, kita menggambarkan latar belakang finansial kita bukan yang gede gitu ya. Jadi bukan bisnismen lah. Bukan bisnismen gitu ya. Jadi ya suka tidak suka harus menguasai ilmu untuk bisa mengajak orang untuk memasukkan uangnya ke kita gitu ya. Makanya nah ini mungkin kalau ada yang mau niru gitu ya, kalau memang sama nih harus pakai OPM gitu, nomor satu adalah build trust sih kalau menurut saya. Yes, nomor satu. Build trust. Jadi kadang-kadang suka ada yang, belum apa-apa udah minta, gua harus investasi 10 miliar gitu. Ya lu megang 10 juta aja masih jebol gitu kan. Betul. Jadi artinya kayak saya tadi gitu ya, saya keluar dari perusahaan sebelumnya yang saya bangun adalah perusahaan tas, karena perusahaan tas bisa pakai tabungan. Pakai uang sendiri, perusahaan kaos ya. Perusahaan kaos bisa pakai uang tabungan saya sendiri gitu. Murah, tapi dari situ kan menang penghargaan apa segala macem nih, sampai untuk beberapa orang udah kelihatan lah bagaimana cara Om Ben muda dulu gitu mengelola uang gitu. Dari kecil tumbuh orang kan kayaknya para investor itu kan sama kayak direktur ya. Mereka juga mencari orang-orang yang meneruskan mereka untuk mengembangkan duit mereka gitu kan. Betul kan? Mereka ingin mengembangkan duit mereka, yang mereka cari nomor satu trust pasti. Betul. Jadi saya sih menjaga trust itu dan memperlihatkan how effective I work gitu. How kadang-kadang meloncat gitu, mereka suka kan dengan loncatan bagus gitu. Bangun bisnis itu nggak jadi gede juga nggak apa-apa. Yang penting itu menjadi sertifikat gitu, yang lebih bagus daripada sertifikat kelulusan dari kampus. Karena itu lebih terpercaya, karena itu itu benar-benar di bisnis gitu. Saya yakin portfolio seperti itu lebih bagus daripada MBA di mana gitu. Nah, ketika mulai dari situ udah dapat, pasti orang mencari, be open, belajar bisnis yang luas gitu. Karena mungkin orang-orang yang punya uang ini, idenya juga nggak akan di kaos lagi gitu. Actually investor saya tuh, Pak Gilarsi itu syaratnya dulu, Ben, kita akan chip in bareng-bareng sama kamu ke Torch gitu. Syaratnya perusahaan yang lama kamu tutup ya. Wah itu agak shock juga dan truthfully 95% lingkungan saya mengatakan jangan ikutin itu. Kamu sudah punya perusahaan, udah 8-10 tahun kamu bangun terus disuruh tutup, kamu mau aja gitu.
Saya waktu itu agak pucat juga sih waktu itu. Aduh, mentor nyuruh begitu gitu ya. Saya asli pulang ke rumah ibu di Jakarta, nyepi dari semua orang gitu. Gak mau denger kan 95 orang mengatakan jangan. Tapi saya, aduh ini mentor yang ngomong gitu ya. Mentor yang ngomong sampai saya sholat 3 hari tuh di rumahnya ibu karena nggak mau diganggu orang. Nggak mau diganggu orang, nggak boleh ada yang telepon. Saya mau nyepi aja gitu. Terus dari situ ya alhamdulillah ternyata yang terdengar gitu, yang terbisikan ke telinga tuh, kamu tuh mau mentorship, nggak mau ngikutin mentor, ngaco gitu. Kalau mentorship dengerin mentor. Jangan dengerin orang yang nggak Jangan ngerti. main walaupun 95%. Jadi saya putuskan, saya tutup perusahaan kaos itu. Saya bilang, Pak, saya butuh waktu 3 bulan untuk nutup ini karena ada sisa stok barang apa segala macam. Saya akan tunjuk orang. Tapi dia nggak jalanin. Saya sekarang I'm all yours. Silahkan ajarin saya. Mau ajarin saya apa? Luar biasa. Jadi buka si wawasannya dan dia pada saat itu meminta, oke, bisnisnya boleh apapun, tapi yang penting itu di core kompetensi kamu. Lalu kemudian kamu bisa buat ini menjadi sangat besar, dia bilang. Akhirnya ya, Ini ya, seorang Om Ben ini ya bisa kayak Arjuna ya. Dia tapak dulu gitu ya, tapak berata dulu, mencari wangsit gitu ya. Dan memberikan dan mendapatkan pencerahannya gitu ya. Itu kayak pewayangan beneran loh. benar juga ya. Arjuna disuruh gitu ya. Dia kan kalau mau berperang, mau mendapatkan apa gitu, ada tapak dulu. Tuh kan, kalau saya bilangnya wahyu, Wah, wahyu nabi. ternyata ya dibalik Tuh kan, seperti itu ya. Dari orang berbeda loh, kita tidak mau bahas ini. Oke. Tapi ya gimana lagi ya maksudnya. Kalau kita muda ya, saya ngelihat sering kali masalahnya tadi ya, kita percaya pada majority. Itu yang suka salah. Benar juga. Jadi ya kosongan kepala dengerin yang paling atas gitu. Apa mungkin karena ada visi ini di industri tas ini berbeda dengan kaos ya. Di tas ini kayaknya masa depannya lebih oke. Ada visi ke situ nggak? Sehingga ada agak berat ke mentor gitu. Enggak, belum. Karena idenya belum ada. Oh gitu. Belum ada. Jadi idenya waktu itu belum ada. Jadi ini syarat dia bilang saya boleh buat proposal. Dan itu proposalnya nanti ceritanya masih 2 proposal ditolak dulu sama dia. Itu proposal Jadi ketiga ini itu yang jadi tas. pertaruhan judi yang beneran ini. Benar, mau percaya sama dia, mau percaya sama mentor atau mau percaya pada publik gitu. That's the point. Itu Ini menarik. Kita udah denger nih gimana ikatan bonding Om Ben dengan mentor. Ya. Ya. Begitu beliau sudah menemukan mentor, komit, follow. Betul. Tapi pertanyaan orang-orang nanti, gimana caranya milih mentor yang tepat? Bisa nggak kasih tips buat kita? Terutama untuk teman-teman Gen Z. Ya. Ya. Saya sih menyarankan punya mentor itu cukup banyak. Karena mentor ini bisa jadi ada 2 jenis. Satu, mentor yang akan mengajari kita di hal-hal tertentu, misalnya seperti masalah financing. Bisa jadi mentornya ini memang jago financing, bukan entrepreneur gitu. Ada juga mentor yang akan mengajari kita tentang branding gitu. Tapi ada tipe mentor, nah ini mentor utama yang biasanya mengenai bisnis as a whole, bisnis yang utuh. Bisnis yang utuh gitu. Nah kalau saya mah beda-bedain tuh memang. Jadi saya pernah ada mentor yang ngajarin saya tentang cara minjem uang. Saya bolak-balik ke kantornya dia. Pak ini tuh gini, saya ambil ya pinjamannya dari sini apa dari sini ya. Jadi yang penting dia orang yang sudah pernah di sana dan memang dia tahu banyak gitu. Dia tahu banyak tentang itu. Saya sekarang lagi mentorship sama seorang jago retail. Iya. Jago retail, saya lagi punya tuh mentor yang jago retail. Walau aslinya orang finance dia. Tapi dia Aneh jago juga ya. retail. Karena dia bertahun-tahun di retail. Tapi ada mentor yang seperti itu gitu ya. Nah ini nyarinya gimana? Kalau saran saya, karena mentor ini agak unik. Mentor ini kan sibuk ya? Iya. Kalau mentor yang bagus berarti sibuk. Iya. Iya. Dan susah dicari. Susah dicari pasti. Ditemuinnya susah. Susah dicari. Kalau mau cari tipe mentor yang seperti ini memang kitanya harus ada di radar. Visibility terhadap kita harus tinggi. Harus terlihat dulu. Harus kitanya. terlihat, harus terlihat. Karena actually mereka kayak Jedi.
Mereka yang milih, bukan kita yang milih. Betul. Kita boleh nggak deketin dia, tapi in the end dia mau nggak ngajarin kita. Mau kita, wah deket-deketin dia, kalau nggak menarik orang ini, ya dia akan pas aja gitu kan. Jadi visibility kita tuh harus sangat tinggi, kelihatan. Artinya, oke lah bisnis. Muncul di podcast nggak? Misalnya gitu. Ketika dia mau ngecek lu siapa, dia akan nonton tuh. Akan nonton apa value-nya kita. Ya. Dia bandingin sama yang lain, yang lain. Berarti kita ada di visibility, apa masuk koran atau tidak. Lingkungan networknya siapa? Networknya, oh ini networknya tukang tipu nih. Oh ini network bagus nih. Jadi kitanya harus ada di mana-mana. Ya. Nanti once secara random Tuhan temukan kita sama dia, udah Takdir. bagus gitu, udah pairing mudah gitu ya. Alhamdulillah sih selama ini hampir semua tuh kayak random gitu datangnya gitu ya. Tapi pas kita bener-bener, oh ini perlu nih, cocok gitu. Ini saya ada tertarik nih, sorry ya sih ya. Iya, silakan Pak. Om Ben ini sebetulnya orangnya introvert atau extrovert sih? Intro. Ya? Intro. Tapi kok bisa berkolaborasi, meyakinkan orang? Saya tuh intro mengetahui itu dari kecil. Saya tahu saya tuh intro. Jadi waktu SD dari kelas 5, SMP sampai kelas 3 itu anak pinter. Ya rankingnya 1, 2, 3 gitu lah. Iya. Cuman saya agak kecewa waktu kelas 3 SMP itu ya juara 1, juara 2 gitu, tapi nggak punya pacar. Aku tahu cerita ini nih. Jadi agak kecewa memang. Jadi ternyata pinter tuh nggak ngejamin bahagia. Berarti berubahnya di SMA? Di SMA. Saya di SMA Mulai khusus ingin masuk ke OSIS, OSIS. pengen jadi ketua OSIS. Jadi memang daftar terus udah nggak nyaman kan di OSIS itu kan ospeknya juga dimarah-marahin gitu kan, ributin ini apaan sih, tapi Demi. harus bisa gaul, punya pacar lah gitu. Minimal jangan jadi jomblo nanti gitu kan. Jadi punya istri lah, takut juga gitu kan. Sebagai orang pinter takutnya itu dulu. Pinter waktu SMP lah paling tidak gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah jadi wakil ketua OSIS beneran. Saya melamarnya sebenarnya pengen jadi ketua OSIS, cuman terlalu keras. Jadi belum bisa berpolitik pada saat itu. Iya. Jadi sama Terlalu masih lugu. MTK nggak suka nih orang terlalu keras kayaknya. Tapi kemudian jadi wakil ketua OSIS. Jadi wakil ketua OSIS. Nah di situ saya merasakan, oh ternyata ini menarik ya, bisa melakukan hal-hal yang saya nggak bisa lakukan sendiri bareng sama anak-anak OSIS. Megang pensi gede, Betul. bisa ngundang artis Jakarta tuh dulu tuh bisa 5 sekali acara gitu. Sebut salah satu Om Ben. Dewa, Wih. Kahitna, Wih. Angkatannya. di situ tuh. Angkatan jadwal emang beda ya. Jadi mulai ngerasa bahwa oh ini asik gitu ya, ini asik karena bisa mencapai hal-hal besar. Nah, saya selalu punya tadi, maksudnya ada jagoan negonya, ada jagoan buat proposal, ada jagoan. Saya tuh mulai belajar tadi, kalau bahasanya saya tuh berkarya lewat tangan orang. Jadi saya sekarang kalau narik orang yang bagus di Tors gitu, mau naik ke level manajemen, saya bilang, kamu mau nggak berkarya lewat tangan orang? If you are interested in there, welcome. Kalau enggak, ya silakan berkarya lewat tangan sendiri. Tapi jalur lu nanti dipisahin jalur spesialis kan. Nah, di situ mulai suka, dan suka itu dalam arti suka lihat karyanya, menikmati hasilnya, ya nggak kayak orang ekstrovert. Capek abis gaul kalau saya. Kalau udah ngumpul banyak orang, kayaknya aja ngomong sana sini, abis itu tidurnya lama. Habis energinya, draining. Jadi saya kalau tanda-tanda intronya kelihatan, kalau disuruh ngumpul, nanya, mau ngumpul apa kita? Nah itu intro. Tanda-tanda intro. Jadi kalau cuma hangout doang, nggak ada value. nggak datang, saya tidur aja. Atau naik gunung gitu. Betul. Atau hiking, nyari yang sepi. Iya. Kenapa nanya itu, Kang Sandi? Karena ini ya,
motivasi orang itu yang akan dilihat gitu, bahwa ini orang introvert, orangnya ya bisa aja kan seterusnya introvert gitu. Tapi tiba-tiba ada suatu kejadian gitu, yang membuat gue harus berubah gitu. Nah makanya ini kunci-kunci kesuksesan seorang entrepreneur ya, bahwa entrepreneur itu tidak melihat lu introvert itu extrovert, tapi lu kelihatan ada something-nya. Itu yang dilihat oleh para mentor tadi itu, bahwa value kita tuh kelihatan. Kalau Om Ben nggak melakukan perubahan itu, dia nggak akan visibility-nya kelihatan, nggak akan terlihat sama orang. Iya. Ya kan? Nah makanya penting. Jadi saya penasaran sebetulnya seperti apa sih karakter itu. Saya bahkan, ini kelihatan orang intronya ya. Saya tidak aktif di HIPMI, saya tidak aktif di Kadin. Saya masuknya BNI. Grow. Jadi masuk ke organisasi bisnis network internasional yang memang tujuannya belajar networking kalau di situ. Iya. Karena kalau di organisasi network yang lain umumnya yang ekstrovert lebih kuat. Ya. Nah kalau di organisasi ini saya nyari organisasi yang, aduh ajarin gua networking dong. Karena ya tadi bawaan aslinya sebenarnya seorang intro. Sip. Oke. Ada pertanyaan terakhir. Ya. Ini terakhir. Nggak ada di skrip, Ya. tapi terinspirasi dari pembicaraan ini. Iya. Buat Pak Sandi juga, dua-duanya nih. Ayo lo. Pertanyaan. Kang Sandi dulu ya tadi. Saya niru. Jadi perkara mentor. Ya. Pak Om Ben punya mentor, saya rasa juga Pak Sandi juga punya mentor. Jadi orang punya mentor ini biasanya open minded, dia terbuka. Nah, Om Ben dan Pak Sandi ini jika menjadi mentor yang seperti apa atau ingin mentoring apa? Men ya, satu. Susah nih pertanyaannya. Karena saya yakin yang mendengarkan podcast ini langsung berasa pengen dimentorin. Terus bagaimana caranya anak-anak ini jika ingin dimentorin sama Pak Sandi dan Om Ben? 2 itu aja cukup, abis itu kita selesai. Silakan siapa dulu? Senior dulu. Iya. Senior dulu. Ini juga sempat ditanya oleh host saya yang di Happy Nator ya, si Mbak Rara. Dia kan Gen Z ya. Ya. Dia nanya, Pak, kalau dapetin mentor gimana? Terus kalau mentor itu supaya mau gimana? Saya mau tanya mirip-mirip. Ya. Karena saya berdasarkan pengalaman ya, saya ingin mementorin seseorang gitu yang memang dia sangat berhasrat gitu dalam membuat sesuatu, berinovasi gitu. Ketimbang yang orangnya, aku ajarin dagang dong, aku bayarin. Kalau saya pengennya lihat orang yang memang ingin berinovasi dan membuat sesuatu dan akan membuat masyarakat melaksanakan kebahagiaan. Nah, saya juga melihat bahwa di sistem pendidikan kita ya Om Ben ya, kita pernah diskusi. Sistem pendidikan kita itu terlalu teoritis, ya, terlalu takbuk gitu, terlalu. Jadi pendidikan kita di seni rupa ya, atau saya di arsitektur. Diajarin ya apa-apa yang memang sesuai kurikulum. Tapi tidak ada pelajaran-pelajaran bagaimana kita berinteraksi di masyarakat nanti. Bahwa apapun yang kita pelajari itu akan menjadi masuk ke dalam suatu bisnis, suatu industri gitu. Nah itu nggak pernah diajari. Jadi akhirnya saya merasakan saya belajar sendiri. Om Ben tadi cerita banyak, belajar sendiri. Belajarnya dari mana? Dari orang lain, bukan dosen kan? Iya. Bukan pengajar kita di kampus, tapi dari orang lain yang memang expert di bidang itu. Dan kita menemukannya di situ. Nah, saya juga ingin seperti itu. Saya ingin mementori atas apa yang saya kuasai dalam hal inovasi. Karena inovasi nggak pernah diajarin di kampus. Yang diajarin ada teori-teorinya, ilmu-ilmunya, tapi praktisinya, praktek-prakteknya nggak ada. Nah, jadi saya juga berempati ya, dan motivasi saya di dalam membuat Happy Innovator ini ya untuk berbagi kepada generasi seterusnya ya, Gen Z atau Gen Alpha nanti,
bagaimana ini ada suatu ilmu-ilmu yang tidak bisa didapat di pendidikan formal. Kita dapatnya di pendidikan informasi di industri yang akan kita masuki. Nah, bagaimana caranya nih teman-teman atau adik-adik Gen Z ini untuk mendapatkan mentor? Ya seperti sama Pak Kang Ben tadi atau Om Ben tadi. Buatlah dirimu itu terlihat oleh orang lain. Berarti ada yang saya sebut itu adalah self promotion, mempromosikan diri sendiri. Sekarang Caper. zaman ya, Agak caper lah ya. Caper intelektual. Intelektual. Tapi intelektual. Iya. Misalnya kalian sibuk di Instagram, sibuk di TikTok, sibuk di Facebook atau di saluran manapun ya, di YouTube. Tampilkan keahlian kalian, keahlian, kekerenan kalian. Jangan takut dibilang narsis ya. It's okay selama narsisnya mengeluarkan value-nya gitu. Jangan narsis yang bikin orang lain marah dong, tapi yang membuat orang lain, oh ternyata lu bisa begini. Oh, jadi kalau mau posting atau mau apa istilahnya tuh, Flexing. flexing. Flexingnya tuh tentang prestasi kita, tentang achievement kita gitu. Nggak akan ada orang yang nyinyir sama kita kalau kita flexingnya seperti itu. Nah, diharapkan seperti itu, para mentor-mentor itu kan pasti juga ingin tadi ya saya bilang mengembangkan bisnisnya kan. Pasti dia butuh orang-orang penerusnya. Nah, disitulah ketemu antara kebutuhan dan kebutuhan ketemu biasanya berjodoh. Thank you, Pak Sandi. Kalau saya mau jadi kayak apa? Saya kayaknya akan jadi kayak mentor saya juga. Saya udah coba berapa kali mentor sama teman-teman. Saya tuh mirip sama mentor saya sebelumnya, gitu. Most of them gitu. Keras. Karena saya juga percaya learn fast, fail fast. Jadi kalau mau belajar cepet, kalau mau gagal cepet. Nggak terlalu banyak uang yang keluar jadinya gitu ya. Yeah. Saya udah pernah coba beberapa gitu, ada yang gagal gitu, ada yang ya duit saya juga kebakar juga gitu. Tapi selama cepat jadinya nggak apa-apalah. Karena kita tahu juga sih sebenarnya mentoring orang itu kan mungkin ya paling banyak 1 dari 10 atau 2 dari 10 yang akan jadi. Ini kan jadi. Saya pernah dulu buat kelas mentorship dari 12 orang. Pernah terakhir kali berapa? 5-6 tahun yang lalu kali. Oh iya. Saya cuma mau, waktu itu saya meluangkan waktu hari Sabtu doang. 6 orang panggil, saya di IG aja saya tulis siapa yang mau belajar tapi lu harus meluangin waktu hari Sabtu, jamnya terserah gua loh. Pengen ngetes. Iya. Pengen ngetes. Mereka mau nggak meluangkan waktunya untuk belajar yang serius gitu. Terus dan waktu itu saya isengin, saya bilang jam belajar itu jam 9 sebenarnya. Tapi mereka nggak boleh datang lebih telat daripada saya. Kalau 3 kali strike, saya keluarin. Dan saya datang suka jam setengah 9, jam 8. Jadi dia kena strike. Jadi ya, saya lihat tes lagi kan, kalau saya datang jam setengah 9, dia kena strike 1, dia jadi datang jam 8 apa enggak? Jadi ingin lihat juga karena urusan sama waktu penting ya, Kang ya. Males mentoring orang yang nggak bisa ngelola waktu sama energinya gitu. Kalau pasti kagak lah ini mah gitu. Jadi saya lebih suka kayak gitu, cepet. Ilmunya saya terbuka, tapi gugurnya juga gampang gitu. Dan sekarang ada 2 yang perusahaannya itu. Oh iya. Salah satunya ada di BNI Group. Oh. Yes. Itu lulusan itu. Nanti kita spill. Oh wow. Satunya lagi perusahaannya gede juga lumayan. Udah mulai lebih muda dari Yang satu di Bandung kan? Dua-duanya itu di Bandung. Oh, yang satu saya belum ketebak siapa. Gak kenal kayaknya yang itu, ntar gua kenalin. Jadi mending kayak gitu, cuman sayang waktunya nggak banyak juga gitu. Ya tadi lah, namanya juga Jedi. Tapi ada harapan, teman-teman, ada harapan untuk dapetin mentor-mentor luar biasa ini. Dan memang
kalau saya tadi ya mungkin akan seperti itu, dan tapi ya memang yang saya harapkan dari semua orang-orang ini adalah memang all out ya, all out dan bisa manage semua fragmen hidupnya dia gitu. Maksudnya semua pengusaha itu bukan nggak punya masalah di rumahnya kali, dengan apa itu tuh itu punya tuh. Jadi kalau menurut saya sebelum nyari mentor, selesai beresin dulu semua. Beresin dulu, jangan masih ada masalah sama istri, nggak diberesin. Ganggu perusahaan, repot. Beresin dulu lah, gitu. Nanti masih ada masalah sama yang mana-mana, diberesin dulu semua. Karena bisnis butuh sekali fokus. Harus sepenuh hati. Harus sepenuh hati, dan kita juga kalau punya masalah sama yang lain-lain pasti ada lah ya. Iya. Masih ada, tapi beresin gitu. Jangan terus, wah udah deh, bisnis tuh ada yang jadiin pelarian gitu kan. Iya. Nggak bener kalau ini gitu. Lu beresin lu, anak lu mesti bener, istri lu mesti bener, keluarga jagain semua. Ya. Nah lu udah bisa manage semua, bisnis kita gedein gitu. Biar fokusnya dia memang ada di situ. Karena saya pikir mentor-mentor saya juga dulu tuh kayaknya mereka ngelihat ke situ. Ngelihat kematangan kita mengelola hidupnya. Karena kalau hidupnya nggak beres, susah fokus gitu. Oke, apakah ini bisa menjadi kata-kata penutup, kesimpulan Iya. dari podcast kita hari ini gitu, bahwa jika ingin sukses di dunia bisnis harus fokus Dan sepenuh dan hati. Ya, ada sepenuh tambahan hati. dan sepenuh hati. Ya. Full power jadinya. Jadi nggak bisa disambi dengan hal lain ya. Sulit. Nanti lah disambil hal lain kalau udah jadi investor. Ada tingkat berikutnya itu. Ada level berikutnya. Podcast berikutnya kita akan membahas. Tapi ini gong sih, maksudnya Iya. bikin bangun. Selama ini ada juga saya bahkan coba A, B, C, nanti lihat mana yang kayaknya potensial itu difokuskan, tapi yang dua tetap dipegang gitu. Tapi akhir-akhir ini ya 10 tahun terakhir orang mulai ngingetin saya nggak bisa gitu. Pilih satu dan berjibaku dengan yang itu. Itu sih. Karena kalau udah pilihannya satu, ya kita nggak akan biarkan mati dengan mudah kan. Iya. Luar Aduh. biasa. Tadinya kan cuma sejam. Iya. Ternyata 2 jam tadi aku cek. Wah. Gak berasa ya. Tadinya kita pengen pagi karena kalau jam 10-11 itu kan udah mulai panas, Iya. tapi gak berasa. Nggak berasa. Lebih hot Bahasannya bahasannya. ya, jadi. Betul ya, Pak Udara Sandi? terasa dingin ya. Adem. Adem sih. Mungkin dengan sangat agak terpaksa kita selesaikan, tuntaskan sesi hari ini. Berkenannya kalau diundang lagi nanti ya. Aman ya. Sip. Naik motor dari rumah cuma 10 menit. Gila, berbobot sekali, atau bahasa kerennya daging Daging, semua. Terima kasih untuk semua Sama-sama. untuk narasumber Sama-sama, dan juga sama-sama. undangan dari Pak Sandi. Terima kasih buat Sama-sama. Pak Sandi. Berkat Pak Sandi kita semua bisa membahas hal yang penting hari ini. Terima kasih Pak Sandi. Terima Thank you, kasih. Pak. Terima Aduh, kasih thank you. Unisisi, Om Ben. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami di podcast atau talk show Happy Innovator gitu ya. Jadi teman-teman semua tetap saksikan Happy Innovator talk show series berikutnya, karena kami akan mengundang beberapa narasumber juga yang sedang viral dan sangat berbobot, daging sekali gitu ya selalu omongannya. Jadi tetap ikuti talk show Happy Innovator di YouTube maupun di Instagram untuk mendapatkan wawasan-wawasan baru, mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, dan bisa bermanfaat untuk kehidupan dan pekerjaannya sehari-hari. Kira-kira demikian. Sampai ketemu di Happy Innovator series berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.